Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan kasus persekusi, eksekusi, dan aksi brutal, arogan, anarkisme, serta penculikan dan membawa lari atas anak dan istri sah orang lain dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permadi di Jalan Mojo Lawaran Gabus. Kaitannya dengan hal ini, kami sebagai korban, terutama sebagai korban teror, intimidasi, persekusi, penganiayaan, dan pembiaran wewenang, pentelantaran, hingga dengan saat ini belum ada upaya penelusuran dan penyelesaian. Maka untuk itu, dalam klarifikasi dan gelar perkara ini, saya mengharapkan adanya uluran tangan atau bantuan dari para pihak, terutama dari APH, terutama dari kepolisian, agar supaya segera untuk mengusut tuntas kasus ini, bahwa saya benar-benar menderita gangguan dan lain sebagainya, dan minta agar supaya kasus ini dituntaskan berkaitan dengan penguasaan alas hak, berkaitan dengan penyerobotan alas hak dan penyimpangan alas hak, dan itunya harus diterangkan dan dimutilasi, tidak menjadi satu. Selain itu, apa yang selama ini saya sampaikan tentunya mengharapkan para pihak, terutama adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, untuk membijaksanai, memberi kebijakan, memberi solusi berkaitan dengan penuntasan kasus tersebut. Bukan berarti bahwa kasus ini selesai, karena ini tata tertib administrasi birokrasi dan hubungannya dengan perdata tentang keadaan barang-barang yang dibawa lari dan unsur penggelapan, penyerobotan alas hak, dan belum adanya upaya penyelesaian kekeluargaan dalam kasus persekusi, eksekusi, dan tukar guling kasus. Ya, intinya sebagai korban, saya betul-betul mengharapkan keadilan, betul-betul berharap APH melakukan rekonstruksi kasus dan segera menyelesaikan kasus ini, dan kiranya dapat menetapkan Saudari Indah Wahyu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo ini, untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam persekusi eksekusi yang diduga dilakukan oleh para pihak. Karena di sana ada unsur jahatan ras, premanisme, rekayasa bohong, permufakatan jahat, dan perampokan terhadap benda-benda berharga milik kami, yang seharusnya hal itu adalah disampingkan atau disampaikan dengan baik dan diperhitungkan perolehannya. Kami sudah mendiskusikan hal itu dengan keluarga, agar keluarga juga meminta agar saya menyampaikan hal ini kepada PH, kepada aparat penegak hukum, agar supaya Saudara Indah Wahyu Widiawati mendapatkan penanganan khusus, dapatkan orientasi, mendapatkan penjelasan, mendapatkan penyuluhan, pembinaan, Babin Kamtibmas, supaya hal ini bisa disampaikan oleh Dinas Pendidikan sebagaimana yang kami maksudkan. Babin Kamtibmas di wilayah Tambak Romo tentunya ini sangat berkompeten dan dapat diminta untuk meminta pertanggungjawaban para pihak, karena hal ini berkaitan dengan jahatan ras, penculikan, pencurian, penggelapan, dan aksi brutal, arogan, anarkis yang terbukti telah dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati sebagaimana saya sampaikan tersebut. Kepolisian diminta untuk berkoordinasi dengan Propam apakah benar ada kaitannya dengan kasus yang saya sampaikan itu atau tidak. Tentunya kita tidak bisa berkomunikasi karena tanggapan daripada para pihak seperti itu. Kami meminta agar supaya komunikasi ini dapat insentif dilakukan dua pihak, tidak sepihak dan menjadi bahan pertanyaan lanjutan, karena keterlibatannya banyak pihak, mulai dari Magelang, Temanggung, Wonosobo, Semarang, Pati, dan Blora. Jadi juga Rembang. Jadi beberapa kejadian serupa yang dilakukan oleh Indah Widiawati sangat banyak. Waktu itu utang di koperasi di wilayah Temanggung juga sangat sulit untuk ditagih.
juga berkaitan dengan ketidakjujuran dan kleptomania ya. Ada penyakit semacam kleptomania atau suka mencuri ya, mengambil tanpa sepengetahuan milik orang ya. Jadi di sana saya memiliki sepeda motor yaitu Revo dan Vario yang turut serta dibawa lari waktu itu, dan tentunya kami mengharapkan adanya upaya penyelesaian lainnya dan penelusuran kasus dan penuntasan kasus atas akibat dampak-dampak persekusi-eksekusi dan penculikan yang dilakukan oleh preman para pihak, satu diantaranya ada nama Besut ya. Kembali saya ungkap kronologi kejadian dari awal, yaitu premanisme, di mana Saudari Indah Widiawati pulang dari Magelang langsung ke Karanggayam atau entah itu bertransit di mana dulu, dan sudah memberisi banyak benda-benda berharga, surat-surat berharga dan lain sebagainya. Sepulang dari Magelang itu saya tidak tahu apakah itu transit di mana. Yang jelas ada petunjuk Saudari Indah Widiawati pulang dengan tukang ojek setelah mengadakan komunikasi, mengajak keluar untuk makan malam dan lain sebagainya gitu. Katanya diajak makan, kita keluar sampai di Winong, minta disampaikan ke Gabus, sampai ke Gabus minta disampaikan ke Karaban gitu ya, di Pecel Lele gitu katanya. Tapi waktu sudah agak malam, setengah 10, akhirnya saya memutuskan untuk menggok ya di rumah Bapak Muhid. Karena kondisi seperti itu, saya berniat untuk menginap bareng semalam atau 2 malam untuk upaya penyelesaian beberapa permasalahan keluarga, ketidakcocokan dan ketidakharmonisan. Dan dari kejadian itu lalu hadirlah Bambang Permadi, oknum polisi itu yang sengaja mau mengekstrak permasalahan ini dan mengarah-arahkan atau men-setting seolah-olah terjadi KDRT dan lain sebagainya. Tentu saya justru melihat bahwa kasus ini sudah disetting jauh dini dari dalam keluarga dan dari unsur-unsur kepolisian, yaitu waktu itu ada Suwandi dan Suwarno di Polsek Gabus, tetapi tidak berani menangani. Lalu ada yang lainnya, juga ada unsur-unsur di Polsek Winong, ada pejabat-pejabat dinas, dan satu diantaranya itu RT, RW yang semuanya diduga mengetahui adanya sepak terjang kejadian tersebut, tetapi tidak menghalau atau menghalang-halangi adanya kejadian ini. Maka dari itu harapan kami kasus ini dibuka lebar-lebar, karena tahu-tahu di belakang hari yang pasang badang terlalu banyak. Ada seorang kami itu atas nama Sobi ya, masang badang katanya mau bertanggung jawab dan ambil tanggung jawab terhadap kasus minggatnya Indah Widiawati, katanya tidak dicukupi dan lain sebagainya. Tentunya hal itu sudah settingan lama dan sudah ada konstruksinya, sehingga saya menyerahkan sepenuhnya apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak adalah di kepolisian. Saya hanya mengharapkan keadilan itu merata, keadilan itu seimbang, karena saya merasa memperjuangkan dan membiayai sekolah sampai menjadi PNS, tetapi jawabannya seperti ini dan jadi kejadian seperti ini. Itu tentunya saya mengharapkan kepolisian melihat secara keseluruhan, akumulatif dari rangkaian kejadian peristiwa persekusi eksekusi yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi di Jalan Gabus sampai dengan Mojolawaran tersebut. Demikian, semua keterangan ini berawal dari kaburnya Indah Widiawati atau minggatnya Widiawati dari tengah jalan yang diculik dan dibawa kabur oleh arak-arakan atau gerombolan itu tadi, sehingga saya masih menyerahkan dari awal mula kejadian, bukan kita tengah-tengah, karena di ujungnya tentu tidak ada titik temu. Maka dari itu apapun yang kami sampaikan ini mudah-mudahan menjadi petunjuk dan harapan terbaik, tidak serta-merta menjadi beban bagi banyak pihak. Itu yang dapat kami sampaikan atas kinerja kerjasama yang baik dari semua pihak. Kami sampaikan terima kasih, selamat malam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.